Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para siswaku yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah kita tahu, sudah kita hafalkan di kelas 8 dulu bahwa pembukaan UUD 45 itu dibuat oleh para pendiri negara yang tergabung dalam Panitia 9 BPUPK. Lah, pembukaan UUD 45 itu merupakan intisari, bisa dikatakan merupakan wajah bangsa Indonesia. Sehingga kalau pengen tahu bangsa Indonesia, apa di dalamnya bangsa Indonesia, bisa kita lihat di dalam pembukaan UUD 45. Kemudian, oleh karena hal tersebut, maka pembukaan UUD 1945 sering disebut dengan Stat Fundamental. Stat berarti negara, fundamental itu pokok, kemudian norm adalah aturan. Jadi aturan pokok, aturan dasar bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Kemudian dalam pembukaan UUD 45 kalian juga sudah hafal, dan saya yakin Pak Salim percaya kalian masih hafal. Untuk yang belum, untuk yang apa ya, paling-paling atau sedikit-sedikit satu dua kata yang terlupakan. Kemudian kalau kalian melihat tayangan berikut, insya Allah akan tahu. Kemudian pada bab ini kalian akan menganalisis pokok-pokok pembukaan UUD 45, mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan UUD 45, serta kalian memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu menganalisis, menguraikan, dan mendeskripsikan, memberikan gambaran makna alinnya pembukaan ini. Sehingga kalian nanti diharapkan bukan hanya hafal tok di kelas 8 itu, bukan, tapi mampu menganalisa, memberikan analisis, menguraikan, ya, dan mendeskripsikan, memberikan gambaran. Deskripsi itu gambaran, menggambarkan, sehingga kalian mampu untuk betul-betul menjelaskan kepada orang lain. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita masih hafal ya tayangan ini, yaitu pembukaan UUD 45. Di dalam pembukaan ini ada 4 alinea, 1, 2, 3, 4. 4 alinea tersebut memiliki makna-makna tertentu, yang makna-makna tersebut ini merupakan satu kesatuan. Dan sedikit saya sampaikan bahwa pembukaan ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari proklamasi. Sehingga nanti proklamasi akan diuraikan dalam pembukaan UUD 45, dan kemudian pembukaan UUD 45 akan diuraikan atau diwujudkan, diaplikasikan dalam batang tubuh UUD 45, yang kemudian
UUD 45 itu sebagai sumber hukum yang nanti tugasnya adalah untuk mengatur semua aturan yang ada di Indonesia. Ini sehingga sangat penting. Kemudian selanjutnya kita mulai saja makna alinea pembukaan UUD 45. Yang pertama sana bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dalam alinea pertama ini mengandung dua unsur pokok, yaitu yang pertama adalah dalil tentang objektif kenyataan, ya, kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang salah satu bangsa yang anti terhadap penjajahan, anti terhadap segala macam bentuk penjajahan. Ya, kalau zaman dahulu penjajahannya berupa fisik, betul-betul dijajah. Indonesia dijajah oleh ada beberapa negara penjajah, ya. Yang pertama oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, kemudian oleh Inggris juga 5 tahun, kemudian oleh Jepang. Ini penjajahan yang bersifat konvensional atau sifatnya kayak menjajah, betul-betul menguasai wilayahnya. Ini penjajahan yang pertama, ya. Kemudian juga ada penjajahan sekarang, kalau di era sekarang itu era modern itu penjajahannya pada bidang-bidang tertentu. Contoh bidang ekonomi, ya. Kemudian dalam bidang politik juga dijajah. Dan juga ada bentuk penjajahan sekarang yang hebat sekali, yang sangat berbahaya sekali adalah menjajah dalam bidang pendidikan. Nah, semua bentuk penjajahan itu semuanya buat bangsa Indonesia adalah bertentangan, ya, bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan semua bentuk penjajahan itu bertentangan dengan unsur-unsur keadilan. Jadi, yang sangat urgen di dalam alinea ini tentang yang dalil objektif itu ada dua, yaitu penjajahan terhadap peri kemanusiaan, melanggar peri kemanusiaan, dan penjajahan pasti melanggar terhadap gitu, ya. Sekali lagi, penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Juga penjajahan itu tidak terhadap manusia itu tidak memperlakukan sederajat. Ada diskriminasi, ada perbedaan satu dengan yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, alinea yang kedua, kalian masih hafal, ya, masih hafal. Di sini di alinea kedua itu mengandung beberapa hal yang sangat urgen, di mana menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia tentang apa? Yang pertama tentang perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia itu mencapai tingkat tertinggi, mencapai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Tuh, ya. Kenapa kok itu diungkapkan? Ya, karena untuk membedakan antara negara saat yang terjajah dengan yang ini. Makanya di sini adalah merupakan puncaknya. Kemudian yang kedua, di samping merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, alinea kedua dari pembukaan ini merupakan momentum yang sangat luar biasa yang harus dimanfaatkan
Untuk apa? Untuk menyatakan kemerdekaan. Saat itu bangsa Indonesia sedang keadaan yang lemah, loyo, bodoh dan sebagainya, dan kemudian Allah memberikan kesempatan, maka ini merupakan momentum, merupakan saat yang paling penting. Kemudian yang ketiga, dalam alinea kedua ini, bahwa kemerdekaan itu harus kita isi. Banjur merdeka jorklo, ya enggak, harus kita isi. Isi dengan apa? Dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah cita-cita bangsa Indonesia. Kita ingat bahwa eh, apa cita-cita bangsa Indonesia ketika berjuang maksimal dan sebagainya sekuat tenaga adalah untuk pertama tadi adalah untuk menjadikan negara yang merdeka. Negara merdeka artinya menjadikan bangsa Indonesia sederajat, tingginya sama, sederajat dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Ini, jadi kalau negara terjajah pasti itu tidak sederajat, ya ini. Kemudian yang kedua adalah ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu. Kita ingat bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari eh, negara Indonesia itu eh, terdiri dari beraneka macam suku, bangsa, bahasa, kemudian wilayahnya yang membentang berupa kepulauan dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan. Sehingga apa? Kalau ada bangsa lain atau ada pemikiran lain membedakan bangsa satu dengan yang lain, memperlakukan bangsa satu dengan yang lain di Indonesia, uh, itu jelas bertentangan dengan alinea kedua Pancasila. Ya, alinea kedua maaf, alinea kedua pembukaan UUD 45. Ini loh, uh, sehingga uh, kalau ada pemaksaan agama, membedakan ras berdasarkan kulit, kemudian perbedaan derajat yang didasarkan pada pendapatan dan sebagainya. No way. Mengapa? Karena bertentangan dengan alinea kedua. Kemudian yang selanjutnya, eh, yang berikutnya adalah berdaulat, negara yang berdaulat, berdaulat ya, negara yang memiliki kemampuan untuk mengatur baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, ini negara yang berdaulat. Nah, inilah kalau apa ada negara yang tidak berdaulat, ada negara yang merdeka tapi tidak berdaulat, negara yang tidak memiliki kewenangan untuk ke luar negeri biasanya. Nah, ini ya. Nah, kemudian cita-cita yang berikutnya ingin mewujudkan masyarakat yang adil. Ini aku ini luar biasa. Adil, adil artinya bahwa ada kesesuaian antara hak dan kewajiban, ada keseimbangan ya, keseimbangan hak dan kewajiban. Baik hak warga negara terhadap warga negara yang lain, hak warga negara terhadap negara, itu juga kewajiban negara terhadap warganya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada semacam apa ya, keseimbangan. Kemudian yang berikutnya cita-cita bangsa Indonesia karena yang kedua itu makmur, jelas setiap negara ingin mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, menginginkan kesejahteraan, kemakmuran dan kesejahteraan ini wajib kita upayakan, eh, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya
alinea ketiga. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu berkat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pembelajaran kali ini banyak muatan pendidikan yang harus kita dapatkan ya. Kalau orang itu hanya percaya pada kekuatan akal dan fisik kita toh, itu kalau berhasil, kalau sukses, dia akan sombong. Itu pasti. Hanya orang sombong biasanya itu tadi tidak mengakui atas kebesaran Tuhan. Nah ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, yang bertuhan, anti ateis. Sehingga bangsa Indonesia itu kalau warga negara Indonesia itu tidak diperkenankan untuk ateis. Lah ini ada pengakuan bangsa Indonesia ada kekuatan lain di luar kekuatan diri manusia bangsa Indonesia. Dan secara objektif jelas bangsa Indonesia pada waktu dulu itu subhanallah itu ya orangnya sudah lemah otaknya, ya maaf orangnya masih bodoh-bodoh, teknologinya masih rendah, kok dapat melawan, dapat mengalahkan para penjajah yang sedemikian rupa. Dilihat dari persenjataannya mereka sudah dor, ya kita masih pakai pucukan pring, pakai bambu runcing gitu ya. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah, kalau tidak ada anugerah rahmat dari Allah, tidak mungkin akan jadi kenyataan. Ini loh makna alinea yang ketiga. Selanjutnya kita lanjutkan di alinea yang keempat. Dalam alinea keempat ini memuat tentang prinsip-prinsip negara Indonesia. Prinsipnya yang terkait dengan pertama tujuan bangsa Indonesia di alinea yang keempat itu ya, ingat itu ada empat ya, ada empat. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dilindungi adalah manusia dan hasil karya, hasil budaya bangsa Indonesia. Ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan yang kedua, seluruh tumpah darah Indonesia. Ini jelas seluruh tumpah darah Indonesia ya wilayahnya, baik darat, laut maupun udaranya. Kemudian yang berikutnya tujuan bangsa Indonesia yang kedua. Kalau tadi pertama adalah apa itu tadi? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana kita untuk membuat sejahtera terhadap rakyat Indonesia, seluruh warga Indonesia. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini faktor pendidikan sangat penting. Ini SDM. Makanya agar kita tidak terjejak, baik itu fisik atau non fisik, adalah kita harus cerdas, pandai. Buktikan bahwa kalian adalah generasi yang mampu membawa perubahan yang lebih maslahat terhadap masyarakat. Kemudian tujuan yang bangsa Indonesia yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa Indonesia selalu bukan hanya untuk kesejahteraan, untuk kedamaian bangsa Indonesia itu sendiri, tidak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya sosial yang tinggi terhadap bangsa-bangsa lain. Kalau ada bangsa lain di dunia ini kok masih terjajah, bangsa Indonesia berupaya ikut memberikan kontribusi, memberikan masukan bagaimana mengupayakan agar bangsa itu menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian yang berikutnya selain tujuan ini adalah yang ketiga adanya bentuk negara. Bentuk negara Indonesia sudah jelas di dalam batang tubuh ya, di dalam batang tubuh alinea 1 pembuka dalam UUD 45
Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara yang di dalamnya hanya ada satu negara yang berdaulat. Hanya ada satu negara yang merdeka. Ya, ini bentuk negaranya. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemerintahannya. Pemerintahan yang bagaimana? Yang republik. Jadi pemerintahan yang bagaimana kehendak rakyat itu di, dilaksanakan, tercapai. Sehingga kesejahteraan itu untuk seluruh warga negara, bukan hanya untuk penguasa, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, namun kesejahteraan itu diupayakan untuk semua warga negara ini. Kemudian yang terakhir dalam alinea yang keempat ini memiliki makna yang yaitu memiliki dasar negara. Ya. Dasar negara ini termaktub yang di dalam alinea yang keempat di bagian terakhir. Ini jelas membawa konsekuensi bahwa Pancasila itu resmi dan sah karena Pancasila itu dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan tadi sudah saya sebutkan Statut Fundamental Norm. Nah ini jelas Pancasila. Makanya kalau ada pertanyaan, sebutkan Pancasila yang sah dan benar itu di mana? Di dalam jawabnya di dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang ke gitu ya. Nah, untuk selanjutnya dari keterangan tadi harapannya Pak Salim berikan tugas pada kalian berupa tugas mandiri ya. Kalian dapat membedakan masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Ya bisa dari kehidupannya atau bidang ekonominya, bidang politiknya, bidang budayanya. Ya, silakan nanti itu diisi dengan kemampuan kalian, dengan bahasa kalian. Saya harapkan kalian ini loh ya. Saya yakin kalau kalian adalah cerdas. Bagaimana yang sering kalau saya sampaikan seperti itu. Kalian itu cerdas kok. Cuma benar apa enggak kayak gitu. Selanjutnya tugas mandiri yang berikutnya kalian kan cita-cita bangsa Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan di alinea yang kedua. Kemudian upaya yang harus kalian kerjakan kira-kira apa menurut kalian ya. Kemudian untuk yang terakhir saya berpesan pada kalian tetap kalian berusaha untuk menjadi generasi muda yang bagaimana generasi muda yang mampu untuk membawa diri kalian dan membawa kemaslahatan terhadap. Sekali lagi titip salam buat ayah dan ibu kalian di rumah dan harapan saya kalian tetap menjaga kesehatan dan jangan sampai lupa pesan-pesan yang sudah saya sampaikan ketika ada pertemuan secara fisik di sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.